Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelas analisis pasar harga hasil pertanian di sini akan membahas tentang teori cobweb. Sebelum itu, mari perkenalan dengan anggota kelompoknya. Saya Fitri Kumara dengan NIM 0102 118 2328 003 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paras Farhan dengan NIM 0102 13 82 32 81 39. Oke, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya kepada Faras. Silakan. Memahami teori cobweb, dinamika pasar yang terabaikan. Selamat datang dalam perjalanan mendalam tentang teori cobweb, sebuah konsep fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan fluktuasi harga dan kuantitas dalam pasar pertanian dan beberapa sektor lainnya. Presentasi ini dirancang untuk mahasiswa ekonomi pembangunan dan pembaca umum yang ingin memahami bagaimana ekspektasi petani terhadap harga masa depan memengaruhi keputusan produksi mereka, yang pada gilirannya dapat menciptakan siklus harga yang tidak stabil. Kita akan mengupas tuntas dasar-dasar teori ini, mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan terjadinya siklus laba rugi, dan mengeksplorasi implikasinya terhadap stabilitas pasar. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengungkap jaring laba-laba ekonomi. Apa itu teori cobweb? Teori cobweb dikenal juga sebagai teori laba adalah model ekonomi yang menjelaskan fluktuasi harga dan kuantitas dalam pasar di mana terdapat lag waktu antara keputusan produksi dan relasi produksi. Ini paling sering diamati di sektor pertanian, di mana petani membuat keputusan tanam berdasarkan harga yang mereka amati saat ini atau harga yang mereka antisipasi di masa depan. Yang pertama ada lag waktu. Lag waktu adalah penundaan antara keputusan petani dan hasil panen. Terus yang kedua, keputusan produksi. Keputusan produksi biasanya dilakukan petani menanam berdasarkan harga yang diharapkan. Terus yang ketiga, fluktuasi harga. Dampak dari penawaran dan permintaan yang tidak sinkron. Model ini menggambarkan bagaimana proses penyesuaian harga dan kuantitas dapat membentuk pola spiral mirip sarang laba-laba. Ketika digambarkan pada grafik penawaran dan permintaan, pola ini bisa konvergen mendekati keseimbangan, divergen menjauhi keseimbangan, atau stabil, berulang dalam siklus tetap. Asumsi dasar cobweb. Untuk memahami bekerjanya teori cobweb, beberapa asumsi penting harus dipenuhi. Yang pertama, produksi satu periode. Keputusan produksi dibuat untuk satu periode waktu, misalnya satu musim tanam, dan hasilnya tidak dapat diubah di tengah jalan. Yang kedua, ekspektasi statis. Produksi menganggap harga periode saat ini akan berlanjut ke periode berikutnya. Misalnya jika harga cabai tinggi, petani berasumsi harga akan tetap tinggi saat panen. Yang ketiga, permintaan cepat beraksi. Konsumen bereaksi seketika terhadap perubahan harga. Jika harga turun, permintaan segera meningkat, dan sebaliknya. Terus yang keempat, lag waktu produksi. Selalu ada jeda waktu antara keputusan produksi, misalnya menanam, dan saat produksi siap dipasarkan atau panen. Asumsi-asumsi ini, terutama ekspektasi statis, adalah kunci untuk memahami bagaimana fluktuasi dapat terus-menerus terjadi di pasar. Mekanisme teori cobweb, sebuah ilustrasinya ya. Mari kita ilustrasikan bagaimana teori cobweb bekerja dengan contoh sederhana di pasar komoditas pertanian seperti jagung. Misalkan pada periode pertama, harga jagung sangat tinggi. Periode 1, harga tinggi. Harga jagung saat ini tinggi. Petani dengan ekspektasi statis berasumsi harga akan tetap tinggi di masa depan.
mereka merespon dengan menanam lebih banyak jagung untuk periode berikutnya. Periode 2, panen berlimpah dan harga turun. Ketika jagung hasil tanam periode 1 siap panen, penawaran jagung di pasar menjadi sangat banyak. Karena semua petani menanam lebih, akibatnya harga jagung anjlok. Penurunan harga ini kemudian akan memicu reaksi petani untuk mengurangi penanaman di periode selanjutnya, dan siklus ini terus berlanjut. Tiga kasus teori cobweb. Berdasarkan elastisitas kurva penawaran dan permintaan, teori cobweb dapat menghasilkan tiga skenario. 1. Kasus konvergen. Jika kurva penawaran lebih elastis daripada kurva permintaan, atau kemiringan kurva permintaan lebih curam daripada kurva penawaran, fluktuasi harga akan semakin kecil seiring waktu menuju titik keseimbangan pasar. Ini adalah siklus yang paling stabil. 2. Kasus divergen. Jika kurva permintaan lebih elastis daripada kurva penawaran, atau kemiringan kurva penawaran lebih curam daripada kurva permintaan, fluktuasi akan semakin besar dan menjauh dari titik keseimbangan. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar yang parah. 3. Kasus stabil atau perpetual. Jika elastisitas kurva penawaran dan permintaan sama, atau kemiringan kurva keduanya sama, fluktuasi harga akan terus mengulang dalam siklus yang sama, tidak pernah mencapai keseimbangan maupun menjauh darinya. Memahami kasus-kasus ini pentingnya untuk memprediksi perilaku pasar dan merancang kebijakan intervensi yang tepat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Alpito Arya Kumara. Terima kasih kepada rekan saya Faras. Jadi untuk selanjutnya di sini ada studi kasus 1 yang pertama, yaitu ada pasar daging babi pig cycle. Salah satu contoh klasik teori cobweb adalah pig cycle atau siklus daging babi. Peternak babi menghadapi jeda waktu yang signifikan antara keputusan untuk berternak dan waktu babi siap dijual. Bagaimana sih siklus ini terjadi? Siklus ini terjadi karena harga daging babi tinggi saat ini. Nah, peternak itu melihat ini sebagai sinyal untuk memperluas peternakan. Setelah beberapa bulan, ketika babi-babi ini siap dipasarkan, penawaran daging pasti bakal membanjiri pasar. Penawaran berlebih menyebabkan harga daging anjlok, menimbulkan kerugian tentunya bagi peternak. Nah, melihat harga yang rendah, banyak peternak mengurangi jumlah ternak atau bahkan bisa keluar dari bisnis. Beberapa bulan kemudian, penawaran dagingnya itu menjadi langka dan menyebabkan harganya melonjak kembali. Nah, siklus ini terus berulang, menyebabkan ketidakstabilan pendapatan bagi peternak dan volatilitas harga bagi konsumen. Siklus daging babi ini adalah contoh nyata bagaimana lag waktu produksi dan ekspektasi statis dapat menciptakan ketidakstabilan yang berkepanjangan. Nah, kita lanjut untuk studi kasus yang kedua, yaitu pasar kentang di Indonesia. Di Indonesia, pasar komoditas pertanian seperti kentang sering menunjukkan pola yang mirip dengan teori cobweb. Petani kentang di Dieng atau sentra produksi lainnya sering mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Nah, yang pertama itu ada harga tinggi. Harga tinggi itu berarti petani melihat harga kentang di pasar sedang tinggi, mendorong mereka untuk menanam lebih banyak pada musim tanam berikutnya. Yang kedua, yaitu ada panen berlimpah.
beberapa bulan kemudian hasil panen kentang itu bakalan melimpah melebihi permintaan pasar. Yang ketiga, gara-gara kelebihan pasokan itu bisa menyebabkan harga kentang bakal anjlok drastis, seringkali malahan di bawah biaya produksinya. Yang selanjutnya ini ada petani rugi. Gara-gara itu petani mengalami kerugian dan banyak beralih menanam komoditas lain atau mengurangi area tanam kentang. Nah, selanjutnya yaitu ada pasokan kentang. Pada musim berikutnya, pasokan kentang berkurang karena sedikit petani yang menanam. Lalu ada harga kembali tinggi. Kelangkaan pasokan menyebabkan harga kentang kembali melambung dan siklus pun terulang. Nah, pemerintah seringkali berupaya menstabilkan harga melalui kebijakan harga dasar, subsidi, atau pengelolaan stok. Namun, tantangan tetap besar karena sifat pasar pertanian yang rentan terhadap faktor alam dan ekspektasi petani. Nah, dari situ kita dapat implikasinya. Teori Copeland memiliki implikasi penting untuk pemahaman kita tentang stabilitas pasar, tetapi juga tentunya memiliki keterbatasan. Implikasinya itu ialah ketidakstabilan harga, menjelaskan mengapa harga komoditas pertanian sering berfluktuasi tajam. Yang kedua, pentingnya informasi. Menyoroti pentingnya informasi pasar itu yang akurat dan antisipasi harga di masa depan bagi para produsen. Yang ketiga, yaitu peran kebijakan. Peran kebijakan itu memberi dasar bagi intervensi pemerintah untuk menstabilkan pasar. Bisa lewat harga patokan, buffer stok, atau insentif penanaman. Nah, yang terakhir itu ada ekspektasi adaptif. Dalam dunia nyata, produsen belajar dari kesalahan masa lalu dan mungkin tidak selalu memiliki ekspektasi statis. Nah, di balik implikasinya itu pastinya ada keterbatasan. Nah, yang keterbatasan yang utama itu adalah asumsi statis. Asumsi ekspektasi statis seringkali terlalu sederhana. Produsen cenderung belajar dan menyesuaikan ekspektasinya, baik itu adaptif maupun rasional. Yang kedua, itu ada faktor-faktor lain, tidak memperhitungkan faktor lain seperti teknologi, perubahan teknologi, cuaca ekstrim, atau kebijakan impor-ekspor yang dapat mempengaruhi pasokan dan permintaan. Yang ketiga, itu adalah komoditas heterogen. Model ini paling cocok untuk komoditas homogen, tidak selalu akurat untuk produk dengan banyak variasi. Yang keempat itu ada intervensi pasar. Keberadaan perantara pasar dan spekulan dapat memperumit atau bahkan meredam siklus Copeland. Nah, melampaui ekspektasi statis, harapan adaptif dan rasional. Nah, meskipun teori Copeland klasik mengasumsikan ekspektasi statis, para ekonom kemudian mengembangkan konsep yang lebih realistis. Nah, ekspektasi statis itu harga periode di depan. Harga periode ini adalah dasar teori Copeland dan produsen tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Nah, lanjutannya ada ekspektasi adaptif. Harga periode di depan sama dengan rata-rata harga masa lalu. Produsen mulai belajar dan menyesuaikan ekspektasi mereka berdasarkan pengamatan masa lalu. Meskipun dengan waktu, ini mengurangi fluktuasi tetapi tidak menghilangkannya. Yang ketiga,
itu adalah harga periode di depan, sama dengan perkiraan terbaik dengan semua informasi yang tersedia. Produsen menggunakan semua informasi yang relevan, termasuk informasi tentang stok dan pasar, kebijakan pemerintah, dan bahkan ekspektasi produsen lain untuk membuat perkiraan harga ini cenderung membawa pasar lebih cepat ke keseimbangan dan mengurangi fluktuasi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pasar itu tidak selalu terjebak dalam siklus tak berujung, dan produsen dapat beradaptasi. Meskipun tidak sempurna, intervensi kebijakan yang bertujuan untuk menyediakan informasi pasar yang lebih baik dapat membantu produsen membuat keputusan yang lebih rasional. Nah, dari semua itu kita sampailah ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya, jaring laba-laba ekonomi yang rumit. Teori Cockworth menawarkan wawasan yang berharga tentang dinamika pasar di mana terdapat jeda waktu antara keputusan, produksi, dan realisasi. Ini menjelaskan bagaimana fluktuasi harga yang terus-menerus dapat terjadi di pasar komoditas, terutama pertanian, dan mengapa intervensi untuk menstabilkan pasar seringkali diperlukan. Nah, di sini itu ada 4 kunci, yaitu lag waktu. Lag waktu ini kunci utama pemicu siklus. Yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan itu kuncinya target pasar yang stabil. Yang ketiga itu ada ekspektasi membentuk keputusan produksi. Yang terakhir itu ada intervensi diperlukan untuk stabilitas. Meskipun asumsi dasarnya dapat disederhanakan, inti dari teori Cockworth bahwa keputusan masa lalu mempengaruhi kondisi pasar masa depan dengan cara yang dapat menciptakan siklus dan tetap relevan. Memahami jaring laba-laba ekonomi ini adalah langkah penting menuju perumusan kebijakan yang lebih efektif dan juga untuk menciptakan pasar yang lebih stabil dan adil. Nah, jadi kita sudah sampai di akhir pembacaan materi. Saya harap baik teman-teman yang menyaksikan maupun dosen bisa, setidaknya ada beberapa materi yang telah kami buat bisa dapat dijadikan bacaan dan juga wawasan ilmu tambahan gitu ya. Akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau ada pemilihan kata yang kurang tepat, baik di dalam pembuatan PPT ini maupun dari hasil bacaan presentasi saya dan rekan saya. Saya Alfita Kumara dan rekan saya Muhammad Faris Farhan. Terima kasih untuk semua yang telah menonton sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.